Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus keluarga besar, ikatan keluarga besar perkampungan Panangkuang sampai angket Bukit Tinggi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita malam ini. Amin ya rabbal. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa hadir untuk yang kesekian kalinya. Malam ini kita bisa hadir, mungkin banyak juga yang berhalangan untuk hadir malam ini, tapi kuncinya amal itu diterima oleh Allah itu kuncinya ikhlas kepada Allah. Apapun keadaannya, yang penting kita ikhlas. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini sedikit dan singkat kita sampaikan sedikit tentang Isra Mi'raj. Isra itu apa, Pak? Berjalan. Mi'raj naik. Isra itu berjalan. Israel, orang yang suka berjalan malam. Maka disebut dengan surat Bani Israel. Subhanallazi, maha suci Allah. Allazi yang asra, memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan. Kalau Nabi secara manusiawi tidak mungkin bisa jalan, maka kita tidak mengkultuskan Nabi, karena yang berjalan itu yang memperjalankan Allah. Maka ada alif, asra, memperjalankan. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa Palestina. Ini ayat tentang Isra, bukan Mi'raj. Ini Isra, berjalan. Mi'raj baru naik. Isra datar, Mi'raj vertikal. Isra maknanya hablum minan nas, Mi'raj hablum minallah. Jadi siapa yang bagus hablum minallahnya tapi rusak hablum minan nas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tuh rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah kepada Allah, tapi tidak mau ikut bersama, sosialnya tidak mau, hidup sendiri, individu, tidak mau berbagi dengan orang lain, maka nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, bapak tuh dermawan, asal makan Pak Inyo yang bayar. Suka bersedekah, dermawan, baik, tapi jarang sholat. Ada yang seperti itu? Juga tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka Isra Mi'raj, bagus hubungan kita dengan manusia, bagus hubungan kita dengan Allah. Inilah manusia yang sempurna, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang bermakna ibadah kepada Allah. Maka kita langsung kepada intinya. Isra, Nabi disebut dengan amul hazan, tahun duka cita.
Pertama, istri beliau Khadijah wafat. Yang kedua, paman beliau Abu Talib berpulang ke rahmatullah. Selamat datang Pak RW. Yang dua inilah wafat, tak ada lagi pembela. Sedih Nabi. Kemana Nabi mengadu? Kepada Allah. Kemana Nabi mengadu? Ke rumah Allah. Dia datang ke Masjidil Haram dengan Ja'far duduk di dekat Hijr Ismail. Makanya Bapak Ibu, kalau orang yang dekat dengan Allah, kalau dia sedang ada masalah, larinya kemana? Ke masjid, ke tempat ibadah. Tapi kalau orang yang tak dekat dengan Allah, kalau dia ada masalah, larinya kemana? Ke mall, ngilangin suntuk, main ke tepi pantai, segala macam. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, dia ngadu kepada Allah. Maka ketika itu datang Jibril alaihissalam. Hai Muhammad, bangun engkau. Dibedah darah Nabi, dikeluarkan, dibersihkan lagi, karena ada perjalanan suci yang akan dijalankan. Maka datang seekor kendaraan yang disebut dengan burak. Sudah hafal kita. Ini singkat saja, tidak diceritakan semua, singkat. Hai Muhammad, naik engkau, kita berangkat. Berangkatlah Nabi Muhammad dengan Jibril, berhenti di sebuah tempat. Jibril berkata, hai Muhammad, tahukah engkau ini tempat apa? Tidak tahu, kata Nabi. Inilah Thayyibah. Apa itu Thayyibah? Inilah Yasrib. Apa itu Yasrib, hai Jibril? Inilah nanti kota di mana engkau hijrah dan bernama dengan kota Madinatul Munawwarah. Yang buat nama kota Madinah itu Nabi. Madinah itu apa artinya? Kota. Medan, artinya kota. Madani, Pekanbaru kota Madani. Maidan itu artinya kota. Munawwarah, bercahaya. Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Nabi yang membuat nama, dulu namanya Yasrib, bukan Madinah. Artinya apa di sini? Jibril menggambarkan Nabi itu belum hijrah, tapi sudah digambarkan disinilah Islam pertama kali bercahaya. Betul, datang Nabi hijrah dari Madinah, Mekah ini ditaklukkan. Maka Jibril gambarkan semua itu. Itu perberhentian pertama. Dia 3 kali berhenti. Lanjut mereka jalan. Jibril bertanya
Dari Musa inilah orang-orang Israel nyebrang dari Mesir melalui Laut Merah sampai ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan hari ini, Palestina. Sampai Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam, semuanya bangsa Israel, Bani Israel. Paling banyak nabi di mereka. Makanya mereka tidak terima. Kenapa nabi banyak dari kami kok ditutup oleh keturunan Ismail? Turun Adnan, Quraisy sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad keturunan Ismail orang Arab, sementara Bani Israel tadi keturunan Ishak. Bapaknya siapa? Ibrahim alaihissalam. Satu bapak lain ibu, jadi sepupu. Karena sepupu ini banyak orang-orang terhormat dari suku awak. Saya mau tahu gubernur suku awak, bupati suku awak. Masa kok ini pas yang terakhir mereka tidak terima. Kenapa Nabi terakhir Nabi Muhammad kok orang Israel? Maka sampai hari ini mereka tidak terima. Sampai hari ini mereka kuasai Baitul Maqdis di bawah penjajahan Israel. Makanya Nabi Muhammad mengatakan yang paling mirip dengan dia itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketemu beliau dengan datuknya di situ. Naik lagi sampai sebuah tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Inilah ayat dalam surat An-Najm yang menyatakan tentang Mi'raj. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Apa yang terjadi di Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu? Disitulah Nabi menengok Jibril dalam bentuk yang asli. Selama Jibril datang Pak seperti orang tua, seperti orang muda, seperti mimpi, seperti bapak-bapak. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Allah perlihatkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Hari itu Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Luar biasa. Terkejut Nabi menengok keindahan Jibril alaihi salam. Engkaukah Jibril? Iya Muhammad. Di mana ketemunya? Di Sidratul Muntaha. Dalam surat An-Najm Allah nyatakan. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, naik engkau. Hai Muhammad, naik engkau. Sendiri? Iya sendiri. Kenapa? Disinilah batas saya. Jibril punya batas, punya hijab dengan Allah. Tapi Nabi naik sendiri, naik raf-raf sampai, maka menurut para ulama disitulah terjadi liqa Rabbi. Nabi bertemu Allah. Musa tadi apa Pak? Bercakap dengan Allah, disebut kalam Allah. Isa tadi ruh Allah. Muhammad bertemu Allah, maka disebut dengan Habib. Habis itu Bapak Ibu, Habibullah, kekasih Allah, darjat yang tertinggi yang dia dapatkan. Apa kata Allah ketika itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam atas engkau hai nabiku, keberkahan di atas engkau hai nabiku. Siapa yang memuji Allah? Memuji Nabi. Allah langsung memuji Nabi. Nabi bertemu dengan Allah sampai puncak tertinggi. Tapi Nabi tidak lupa diri. Nabi Muhammad tidak sombong. Nabi tidak sombong Bapak Ibu. Apa buktinya? Apa jawaban Nabi ketika itu? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Inilah dialog Allah dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, bukan kami saja yang selamat ya Allah, tapi yang selamat juga umat-umatku yang soleh. Sampai derajat tertinggi Bapak Ibu,
Nabi Muhammad masih ingat dengan kita. Coba kalau bapak baru jadi anggota dewan, bapak tuh dulu sering hadir dalam keluarga besar. Sekarang di mana dia nak datang-datang lagi? Oh, maklumlah sudah jadi anggota dewan. Langsung sombong. Padahal baru anggota dewan, tidak mau buka pintu lagi. Bayangkan Nabi Muhammad derajat tertinggi, tapi dia tidak pernah sombong. Begitulah tawadhu'nya Nabi, masih ingat dia dengan kita. Gemuruhlah langit ketika itu. Para malaikat mengucapkan, apa kata Allah tadi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Para malaikat mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana kita baca itu, Pak? Tahiyat. Makanya Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Itulah puncak yang kita baca. Dialog, tidak main-main. Kenapa kita main-main dengan salat? At-tahiyatul mubarakatus salawat. Lah masak tak nasi tadi atau anu? Asyhadu an la ilaha illallah. Udah tadi ke mananya? Nak fokus dia di mana? Maka mi'raj kita di mana? Di salat, koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh main-main dengan salat. Itulah hikmah dari Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj itu? Panjang-panjang ceramah disampaikan, intinya satu, salat. Karena salat itu diterima langsung oleh Nabi melalui Allah. Tidak ada perantara lagi, Bapak. Berapa rukun Islam, Pak? 5. Yang pertama, syahadat, ibadah hati, ikrar dengan hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga lagi. Yang ketiga apa lagi setelah salat? Puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah sebelum kamu. Ibadah
Ini wajib. Seperti apa airnya, seperti apa mengalirnya. Ini ilmu, termasuk ilmu tentang sholat namanya. Karena ilmu tentang bersuci itu baru satu syarat sebelum sholat. Coba yang kedua, apa lagi syarat kita sebelum sholat? Pertama tadi suci dari hadas. Kedua, suci dari najis. Dia kerja gali parit atau buat pipa, kan ramai sekarang tuh. Jalan tuh berlubang semua dibor. Tadi saya jalan ada yang ditutup. Kenapa Bapak nggak sholat? Kotor saya. Bedakan kotor dengan najis. Tanah tidak najis. Kena tanah, bajunya ambil wudu. Tanah yang tidak bernajis dia ambil wudu. Sholat dia sah nggak sholatnya? Sah. Tapi saya kotor. Kotornya di mana? Karena tanah keringat semua itu bukan najis. Itu kadang-kadang dijadikan alasan untuk tidak sholat. Padahal tidak najis. Najis itu kan cuma 3. Ringan, menengah, berat. Ringan, ini panjang pula kajinya. Ini wilayah fikih. Suci dari najis. Asal suci kita dari najis, suci kita dari hadas, ambil wudu meskipun bertanah. Tanah itu suci atau enggak? Tanah itu suci. Kalau sempat tanah itu najis, kita najis Bapak Ibu. Karena kita berasal dari tanah. Jadi tidak bisa jadi alasan. Yang kedua, yang ketiga apa lagi? Syarat sebelum sholat. Menutup, tutup aurat dulu. Allahu Akbar. Ibu sudah tutup auratnya, udah keluar rambutnya 1, batal sholatnya. Rambut aurat atau tidak? Aurat. Allahu Akbar. Sujud dia datang kipas angin, kena mukenanya, nampak telapak kakinya. Sholat aurat harus tahu kita. Apa aurat dalam sholat? Muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu yang mana, Bu? Zahriha wa qadamiha. Dalam kitab disebut baik ininya, punggungnya ataupun telah. Jadi jangan salah paham, masuk telapak tangan aja Ustaz. Tertutup sampai sini, nampak ini, sah enggak sholatnya? Sah. Kan pernah lihat orang sholat seperti itu? Kadang nampak ininya, kan? Karena ini bukan aurat. Muka dan telapak tangan bukan aurat. Kalau begitu, ibu aurat sekarang karena punggung tangannya nampak. Tapi terhitung dia telapak tangan. Masuk dia dalam kategori telapak tangan. Itu baru nutup aurat. Harus panjang kaji nutup aurat. Ini ada kadang-kadang ibu pas sudah sholat mau kena, nampak rambutnya di sini ya. Hati-hati. Maka ilmu tentang sholat itu bukan main-main. Harus kita tahu baik lahirnya ataupun batin sholat tersebut. Barulah sempurna sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3, 4. Ini aja lah kalau ini syarat sebelum sholat. Yang keempat apa lagi? Suci hadas, suci dari najis, menutup aurat. 4, menghadap hadap kiblat. Kalau tidak hadap kiblat nggak sah sholatnya. Harus menghadap Yang kelima, dukhulul waktu. Harus masuk waktu. Harus tahu kita waktu sholat itu seperti apa. Maka sholat pertama kali yang dilaksanakan oleh Nabi adalah sholat zuhur. Sholat yang pertama kali itu sholat apa? Zuhur. Kenapa? Waktu Mi'raj Nabi turun, subuh belum tahu caranya. Ketika zuhur Jibril datang, zuhur 4 rakaat. Pas masuk waktu asar, Jibril datang, Nabi diajarkan sholat 4 rakaat. Pas maghrib datang, Nabi diajarkan sholat 3 rakaat. Pas isya datang, Nabi diajarkan sholat 4 rakaat. Ketika subuh, Jibril datang, Nabi diajarkan sholat 2 rakaat. Maka rakaat dalam sholat itu hukumnya qat'i, tidak boleh ditambah-tambah. Jangan buat maghrib 4, batal. Kenapa? Langsung dari Jibril, dari Allah diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya mutlak itu, enggak boleh berubah. Maka masuk waktu itu mesti kita tahu.
Kapan zuhur masuk, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, kapan waktu subuh. Nah, itu 5 itu. Itulah oleh-olehnya malam ini. Apa tadi? Suci dari hadas. Kajilah semuanya, ibu cari. Hadas itu apa? Ya, hadas besar, hadas kecil, wudu, rukun wudu, yang membatalkan wudu, syarat wudu. Hadas besar mandi, rukun mandi, cara mandi, pembagian air. Air pun macam-macam. Semua kita kaji. Mulai dari air sudah dibahas. Salah air kita, wudu kita tidak sah. Wudu tidak sah, salat tidak sah. Nah, di sini pengetahuan kita tentang salat ini betul-betul ada ilmu kita tentang salat. Baru yang kedua, apalagi ibadah ini diterima. Inilah batinnya. Yang tadi kan nampak, ilmunya nampak, batinnya tak nampak. Apa itu? Ikhlas kepada Allah. Saya tanya ibu-ibu ikhlas nggak datang malam ini? Mana saya tahu? Itu kan hati ibu, itu batinnya. Mana tahu ibu datang gara-gara ibu tuh datang tak lama, awak nak datang. Nah, itu kan itu. Bukan karena Allah. Tapi ini betul-betul ikhlas karena Allah. Makanya Nabi Muhammad berpesan ke Abu Zar Al-Ghifari, apa pesannya? Jaddidus safina fa innal bahra amik. Hai Abu Zar, perbaikilah bahteramu karena laut itu dalam. Apa maknanya? Perbaharui selalu niatmu karena yang mengganggu niat itu sangat banyak. Ibu niat awalnya bagus, pas nampak orang berubah niatnya karena riya. Maka jaga niat kita ini betul-betul ikhlas kepada Allah. Ta'alamun niyah fa innaha ablaghu ilallah. Kata Ibnu Katsir, selamilah niatmu karena niat inilah yang pertama sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sampai pertama kali kepada Allah itu apa, Bu? Niat. Ibu malam ini pamannya Senin, ibu biasa puasa Senin, ibu niat sengaja aku puasa sunat besok pagi karena Allah taala. Sudah sampai enggak pahalanya? Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Padahal kerjanya belum. Tapi niatnya udah maka niat ini kuncinya. Kam min amalid dunya yatasawwaru bil akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak pekerjaan dunia menjadi pahala akhirat hanya karena niat. Ibu nyuci kain, bismillah. Cuci kain tadi, jemur kain, bismillah. Setrika kain suami, bismillah. Dapat pahala enggak? Kenapa? Niatnya karena Allah. Tapi ibu yang satu tuh nyuci dia macam-macam. Ini kotor, ini kotor. Pas menjemur ngomong juga, pas setrika tak apa-apa nih kain. Dapat pahala enggak? Kerjanya sama. Kuncinya di mana bedanya tadi? Hati. Kam min amalil akhirah yatasawwaru bi amalid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak amal akhirat menjadi amal dunia karena niat tidak bagus. Ibu sedekah 500.000 saya infakkan uang saya 500.000.